my fasting. Wahai Brahmana terpelajar, oleh karena saya meminum nektar dari ajaran personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang tidak pernah gagal, yang mengalir dari samudera kata-kata Anda, saya sama sekali tidak merasa lelah karena berpuasa. Everyone can repeat. O learned Brahmana, Oh learned Brahmana, wahai Brahmana terpelajar, Wahai Brahmana terpelajar, because of my drinking, because of my drinking, oleh karena saya meminum oleh karena saya meminum the nectar of the message, the nectar of the message, nektar dari ajaran ajaran of the infallible personality of Godhead, of the infallible of the personality of Godhead, personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang tidak pernah gagal, personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang tidak pernah gagal, which is flowing down which is flowing down, yang mengalir dari from the ocean of your speeches. from the ocean of your speeches, dari samudra kata-kata Anda. kata-kata Anda. I do not feel I do not feel, saya sama sekali tidak merasa lelah, Saya sama sekali tidak merasa lelah, any sort of exhaustion tidak merasa lelah due to my fasting. due to my fasting, karena berpuasa. karena berpuasa. Purport. The disciplic succession from Brahma, Narada, Vyasa, and the Shukadeva Goswami is particularly different from others. Garis perguruan dari Brahma, Narada, Vyasa, dan Sukadewa Goswami berbeda secara khusus dengan garis perguruan lainnya. The disciplic successions from other sages are simply a waste of time, being devoid of Achyuta Katha, or the message of the infallible Lord. Garis perguruan dari resi-resi lain hanyalah membuang-buang waktu sebab tidak mengandung akyuta kata atau ajaran dari Tuhan yang tidak pernah gagal. The mental speculators can present their theories very nicely by reason and arguments, but such reasons and arguments are not infallible, for they are defeated by better mental speculators. Orang-orang yang berspekulasi pikiran dapat mengajukan teori-teori mereka dengan sangat baik berdasarkan alasan-alasan. Namun alasan-alasan seperti itu tidaklah tanpa kegagalan, sebab semua itu dapat dikalahkan oleh kaum sejawat mereka yang lebih baik lagi. Maharaj Parikshit was not interested in the dry speculation of the flickering mind, but he was interested in the topics of the Lord, because factually he felt that by hearing such a nectarine message from the mouth of Shukadeva Goswami, he was not feeling any exhaustion, even though he was fasting because of his imminent death. Maharaj Pariksit tidak berminat terhadap spekulasi kering hasil dari pikiran yang telah klik. Dia tertarik pada topik-topik tentang Tuhan karena sebenarnya ia merasakan bahwa dengan mendengarkan ajaran yang bagaikan nektar tersebut dari bibir Sukadewa Goswami, ia tidak merasa lelah sama sekali, meskipun ia sedang berpuasa karena menunggu waktu meninggalnya yang akan segera tiba. One can indulge in hearing the mental speculators, but such hearing cannot endure for any length of time. Orang bisa saja ikut mendengarkan
dari orang-orang yang berspekulasi pikiran. Namun cara mendengar yang demikian tidak akan pernah bisa bertahan lama. One will be exhausted very soon from hearing such hackneyed ways of thinking, and no one in the world can be satisfied simply by hearing such useless speculations. Orang akan cepat merasa bosan dengan mendengarkan cara berpikir yang usang seperti itu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa puas hanya dengan mendengarkan spekulasi yang tiada berguna seperti itu. The message of the Lord, especially from a personality like Shukadeva Goswami, can never be tiring, even though one may be exhausted from other causes. Ajaran Tuhan, khususnya yang berasal dari seorang pribadi seperti Sukadewa Goswami, tidak akan pernah membosankan, meskipun barangkali seorang bisa menjadi bosan disebabkan oleh hal yang lain. In some editions of the Srimad Bhagavatam, the text of the last line of this verse reads, Anyatra kupitad dvijat, which means that the king might be overwhelmed by the thought of his imminent death by snakebite. Dalam beberapa edisi Srimad Bhagavatam, teks baris terakhir sloka ini berbunyi Anyatra kupitad dvijat, yang berarti bahwa sang raja mungkin ditenggelamkan oleh pemikiran akan kematiannya yang akan segera tiba, yang akan disebabkan oleh gigitan ular. The snake is also twice born, and its anger is compared to the cursing Brahmana boy who was without good intelligence. Ular itu juga lahir dua kali, dan kemarahannya dibandingkan dengan kutukan bocah Brahmana yang tidak memiliki kecerdasan yang baik. Maharaj Parikshit was not at all afraid of death, for he was fully encouraged by the message of the Lord. Maharaj Parikshit sama sekali tidak takut terhadap kematian, karena ia disemangatkan sepenuhnya oleh ajaran Tuhan. One who is fully absorbed in Achyuta Katha can never be afraid of anything in this world. Orang yang kusut sepenuhnya dalam Achyuta Katha tidak pernah takut terhadap hal apapun di dunia ini. Translation again. O learned Brahmana, because of my drinking the nectar of the message of the infallible personality of Godhead, which is flowing down from the ocean of your speeches, I do not feel any sort of exhaustion due to my fasting. Wahai Brahmana terpelajar, oleh karena saya meminum nektar dari ajaran personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang tidak pernah gagal, yang mengalir dari samudera kata-kata Anda, saya sama sekali tidak merasa lelah karena berpuasa. So this is Parikshit Maharaj who is speaking to Shukadeva Goswami. Jadi ini adalah sloka di mana Parikshit Maharaj sedang berbicara kepada Sukadewa Goswami. Parikshit Maharaj, we know, had been cursed to die within 7 days due to the curse of a young Brahmana boy. Kita mengetahui bahwa Parikshit Maharaj ini dikutuk oleh seorang Brahmana, bocah Brahmana, dan akan meninggal dalam jangka waktu 7 hari oleh gigitan ular. Upon having received this curse, he had decided to go to the banks of the Ganga and to fast for that 7-day period. Setelah mengetahui kutukan ini, Maharaj Parikshit segera menuju ke tepi Sungai Ganga dan berpuasa di situ sambil menunggu kematiannya. And he was inquiring in the beginning, what is the best
way to prepare myself for leaving this body. Pada awalnya, Maharaj Pariksit ini bertanya, apa yang terbaik yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan kematian saya? Yes, and of course, because Shukadeva Goswami, who was a young boy, not a young boy, young man, 16 years of age, had come there, it was decided that simply he should be hearing Krishna Katha. Dan kemudian karena kedatangan dari Sukadeva Goswami yang merupakan seperti seorang remaja yang berumur 16 tahun. Yeah. Kemudian Sukadeva Goswami mengatakan bahwa Anda harus mendengarkan Krishna Katha. Here, Krishna Katha is referred to as Achyuta Katha, same. Achyuta is Krishna. Dan di dalam sloka ini, Krishna Katha itu sama dengan Achyuta Katha. Achyuta itu adalah nama lain daripada Krishna. So, especially it is, this is nicely being explained here, if one is fortunate to be hearing Krishna Katha or Achyuta Katha, then he will become completely fearless, without fear. Dan juga disebutkan di sini bahwa jika seorang cukup beruntung mendengarkan Krishna Katha atau Achyuta Katha, maka dia akan tidak memiliki rasa takut terhadap apapun. Not only we should be hearing Achyuta Katha or Krishna Katha just before leaving our body, but actually throughout our whole life, we should, Vedic culture is teaching us how to properly utilize our time so that maximum time we can be hearing topics in relation to Krishna. Jadi tidak hanya kita mendengarkan Achyuta Katha atau Krishna Katha, di dalam budaya Weda disebutkan bahwa kita hendaknya menggunakan waktu dengan bijaksana, mengatur dengan waktu dengan baik, sehingga keseluruhan waktu kita yang tersedia itu banyak kita pakai untuk mendengarkan pesan-pesan atau ajaran-ajaran dari Krishna Katha. Our acharyas like Shukadeva Goswami is one of our many acharyas. They can speak and they can write very extensively on topics in relation to Krishna. Jadi begitu banyak acarya, salah satunya Sukadeva Goswami. Para acarya ini mampu berbicara atau menulis topik-topik yang berhubungan dengan Krishna. Yeah, that is the special. Prabhupada is mentioning how our Guru Parampara, our Vaishnava Guru Parampara, Brahma, Madhava, Gaudiya, Vaishnava Sampradaya is very unique because we have so many such very, very exalted personalities who are able to elaborately speak on subject matters in relation to Krishna. Jadi disebutkan di sini juga bahwa inilah keunikan dari sampradaya kita, garis perguruan dari Brahma, Radha, Vyasa, dan Sukadeva Goswami. Karena secara khusus di garis perguruan kita itu kita memiliki begitu banyak personalitas atau kepribadian yang mampu menguraikan atau membicarakan tentang topik dari Krishna Katha ini dengan sangat baik dan sangat luas. And that is especially emphasized in our Guru Parampara, the process of hearing, Srimvatam, Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. The first of the 9 activities of Bhakti devotional service is in hearing. Jadi juga ditekankan dalam garis perguruan kita bahwa yang paling utama dulu dari 9 proses bhakti itu adalah mendengarkan atau sravanam. Yeah. Srinvatam Swakatha Krishna Punya Sravana Kirtana Hridyantasti Yavadrani Vidunoti Suritsatam. One of many verses explaining how when we give time for hearing, then the effect is that the heart gradually becomes purified. Seperti yang disebutkan oleh slogan tadi bahwa jika kita mulai mendengarkan
Krishna kata ini, maka hati kita akan yang keras itu mulai disucikan dan mulai dilembutkan. So therefore, personalities like Shukadeva Goswami, he has spoken the whole of Srimad Bhagavatam, which is, as we know, 18,000 verses, very extensive. Dan kita sendiri mengetahui bahwa Sukadeva Goswami ini selama 7 hari membicarakan Srimad Bhagavatam yang merupakan topik Krishna kata yang terdiri dari 18,000 sloka. Actually, it is explained by our acharyas that one of the effects of becoming more and more absorbed in Krishna Katha or activities in relation to Krishna is that we are able to transcend the threefold miseries of life. Jadi salah satu efek atau salah satu pengaruh baik jika kita tekun dalam mendengarkan Krishna kata ini, maka kita akan bisa melampaui tiga penderitaan yang ada di dunia material ini. Just like the example is being given here, normally if we do not eat during the day, we will become hungry. Seperti yang dicontohkan dalam sloka ini, jika kita tidak makan misalnya selama sehari atau beberapa jam, maka kita akan merasa lapar. Yeah, some people they cannot. Many devotees they don't. They have difficulty with ekadasi. Dan beberapa orang atau bahkan beberapa penyembah itu memiliki kesulitan ketika mereka melaksanakan ekadasi. Especially those who are not devotees, if we speak or explain to them about nirjal ekadasi, they cannot follow. Khususnya bagi non penyembah, khususnya bagi orang umum, jika kita menjelaskan kepada mereka tentang puasa nirjala, nirjala ekadasi, mereka mungkin tidak akan memahami dan mereka akan merasa takut untuk melaksanakannya. How many devotees have followed Nirjala Ekadasi? Okay, yeah. So, but for devotee it is possible. Of course, not all devotees can follow also. Untuk para penyembah, itu sangat memungkinkan kita melaksanakan Nirjala Ekadasi. But for non-devotees, it is unthinkable. Dan bagi mereka yang berada di luar kesadaran Krishna, melakukan hal seperti ini itu mungkin tidak akan terpikirkan oleh mereka. Yeah. Jadi hal yang luar biasa atau hal yang tidak mungkin. Because the conditioned state, we are conditioned by the three modes of material nature, and we're conditioned by the threefold miseries of life. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kita itu diikat oleh 3 sifat alam dan kita itu mengalami 3 jenis penderitaan di dunia material ini. So the special feature of bhakti or devotional service is to bring us above this conditional state. Jadi salah satu ciri khusus atau salah satu keuntungan dari kita menjalankan bhakti ini adalah kita akan diangkat melebihi dari 3 sifat alam tersebut dan melewati 3 jenis penderitaan tersebut. So therefore, Srila Prabhupada would always be reminding us and encouraging us to be always busy and active in devotional services. Karena itulah seringkali Srila Prabhupada menekankan kita bahwa kita hendaknya selalu sibuk dan tekun dalam melaksanakan pelayanan bakti ini. The more we become very active in various devotional activities, then our bodily demands gradually and naturally become reduced or minimized. Karena itulah kalau kita semakin tekun dalam melayani cinta bakti ini, tekun dalam kesadaran Krishna ini, maka kebutuhan-kebutuhan dari badan kita itu akan semakin kita minimalisir. Yes. Therefore, satatam kirtayan tomam, in the Bhagavad Gita, Krishna is instructing. Therefore, satatam means constantly or always we should endeavor to be engaged nicely in activities
either of chanting or different activities of devotional service. Oleh karena itulah seperti yang disabdakan oleh Krishna dalam bhagavatam, sadatan ketayan Tuhan. Dan hendaknya selalu berusaha mengucapkan nama suci Tuhan atau selalu berusaha aktif tekun dalam bakti ini. In the purport, of course, Srila Prabhupada also is explaining something very important, that the unique feature of our Guru Parampara is that we are dealing or receiving knowledge which is not of the category of mental speculation. Dan salah satu ciri khusus yang ada dalam garis perguruan parampara kita, bahwa di sini di sloka ini disebutkan bahwa apapun pengetahuan yang kita dapatkan dari acara kita itu adalah bebas dari spekulasi pikiran. Yeah. Those who are engaged in activities of mental speculation, that knowledge, because it is changing, it is not able to satisfy actually the soul. Dan pengetahuan apapun yang mungkin kita dapatkan kalau berisi spekulasi mental, spekulasi pikiran, maka pengetahuan itu tidak akan mampu memuaskan jiwa kita, sang roh kita. Therefore, the knowledge that devotees are receiving and the knowledge that we are cultivating, this knowledge that is coming from Vedic sources, that knowledge being perfect, only such kind of knowledge can really fully satisfy the spirit soul. Jadi pengetahuan apapun yang kita kembangkan, pengetahuan apapun yang kita dapatkan dari Guru Parampara, pengetahuan tersebut sempurna dan bebas dari spekulasi pikiran, dan pengetahuan yang bagus dan sempurna seperti inilah yang akan mampu memuaskan spiritual kita dan mampu memuaskan jiwa kita. And of course, some devotees may say, "But I'm a devotee. I'm practicing, but I'm not always satisfied." Dan mungkin ada penyembah yang mengatakan, saya bukanlah penyembah, saya hanya sekarang mencoba mempraktekkan untuk menjadi penyembah. Jadi hal-hal seperti ini mungkin akan sangat sulit bagi saya. Yeah. So the reason, of course, is that we are not yet at that purified level of actually being fully satisfied by performance of devotional activities. Mungkin kita belum terpenuhnya tersucikan, atau mungkin kita belum terpenuhnya merasa puas atas apa yang kita lakukan dalam kesadaran Krishna ini, dalam bakti ini. Yeah. Otherwise, as Krishna explains in the Bhagavad Gita, this knowledge that we are receiving, this knowledge that we are cultivating, it is referred to as the king of all knowledge, Raja Vidya. The special feature or characteristic of Raja Vidya is susukam kartamavyadam. We derive satisfaction, pleasure in performing these activities. Dan disebutkan oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita bahwa pengetahuan ini yang kita dapatkan dalam kesadaran Krishna ini disebut dengan Raja Vidya, raja dari segala pengetahuan. Dan salah satu sifat dari Raja Vidya ini, Raja Pengetahuan ini adalah itu akan mampu memuaskan kita, memuaskan sang diri atau sang roh. And therefore, that is why Srila Prabhupada sometimes he would explain that a devotee, an actual devotee, the symptom of an actual devotee is that he is happy. Oleh karena itulah, Srila Prabhupada juga menjelaskan salah satu ciri dari seorang penyembah itu adalah dia selalu merasa bahagia. How can we be happy in a world that is full of suffering and miseries? Dan bagaimana mungkin kita bisa bahagia, merasa bahagia ketika kita hidup di dunia material ini yang penuh dengan penderitaan? The Nectar of Devotion, of course, explains 3 levels or 3 types of happiness. Di dalam Nectar of Devotion atau pada Samrita itu disebutkan ada 3 jenis kebahagiaan. Yeah. So there's only one type of happiness which can bring us to that level of being always satisfied. Ada satu jenis
kebahagiaan yang bisa membuat kita bahagia selalu. Yeah. And that type of happiness, of course, is described as devotional happiness. Dan tentu saja pengetahuan kebahagiaan yang seperti itu disebut dengan kebahagiaan dalam bakti. Yeah. So we simply need to apply the process as it is nicely explained by our acharyas, and of course a personality like Shukadeva, like Parikshit Maharaj rather, and we have many such examples in the Shastra. Because of being absorbed in remembering Krishna, because of being purified in consciousness, they are not disturbed by the sufferings that may be there in the material world. Tugas kita sekarang itu hanyalah melaksanakan bakti sebaik mungkin yang kita bisa, dan kemudian kita melihat contoh-contoh atau teladan-teladan dari pribadi-pribadi agung seperti Srimad Goswami dan pribadi-pribadi lainnya. Mereka sangat tekun atau sangat terabsorpsi dalam bakti ini, sehingga mereka tidak akan diganggu oleh penderitaan-penderitaan luar tersebut, dan mereka akan selalu merasa bahagia. Yes. So if we nicely apply the process which is given in both Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, then we can gradually also be less and less disturbed by the various dualities of this material world. Ketika kita melaksanakan ajaran-ajaran dari Bhagavad Gita maupun Srimad Bhagavatam ini, maka secara pelan-pelan dan secara maju kita akan mampu melewati penderitaan-penderitaan dan mampu mencapai kebahagiaan seperti yang dialami oleh pribadi-pribadi yang agung disebutkan tadi. Yes. So Parikshit Maharaj, of course, in this way, he is very ideal example of someone who is situated on that very high and exalted platform of being fully satisfied in hearing the words given by Shukadeva Goswami. Dan tentu saja Parikshit Maharaj merupakan salah satu teladan yang kita lihat itu tekun dalam bakti, karena mendengar secara langsung dari Shukadeva Goswami. Yeah. So I will read again the verse. O learned Brahmana, because of my drinking the nectar of the message of the infallible personality of Godhead, which is flowing down from the ocean of your speeches, I do not feel any sort of exhaustion due to my fasting. Dibaca lagi terjemahan sloka ini. Wahai Brahmana terpelajar, oleh karena saya meminum nektar dari ajaran personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang tidak pernah gagal, yang mengalir dari samudra kata-kata Anda, saya sama sekali tidak merasa lelah karena berpuasa. Yes. We can take a few questions if the ladies have. Prabu dan Mataji, silakan, kita akan mengambil 3 atau 2 pertanyaan sebelum kelas ini diakhiri. Silakan yang ingin bertanya, angkat tangannya. Ya, Prabu Sadguna. Kalau di dalam Srimad Bhagavatam itu kan memang diceritakan tentang Radha Swami dengan Maharaj. Ya, bagaimana kalau seperti biasanya kita di sini melakukan pembacaan Srimad Bhagavatam, bagi kadang-kadang hanya beberapa orang dan tidak berkualifikasi, gitu. Apakah ada untungnya? As we know that Maharaj Pariksit here Srimad Bhagavatam very nicely from Srimad Goswami. Comparing to us here,
this morning program. Here every morning this program also Srimad bhagavatam, but only few devotees attended, and also the speaker and the listeners also not qualified. Do we have gained any benefits from that program? There is always benefit in hearing from Srimad Bhagavatam. Akan selalu ada keuntungan bagi kita kalau kita mendengarkan Srimad Bhagavatam. Yeah. The more our consciousness is purified, we will find something that is being presented by those who are speaking the Bhagavatam. Semakin tersucikan dari kesadaran Krishna, maka kita akan semakin melihat ada sesuatu yang baru yang bisa kita temukan dari pembacaan Srimad Bhagavatam yang kita dengarkan. Yeah. So yes, the more we are purified in consciousness, then the more we will be able to appreciate and receive the knowledge that is being presented. Semakin tersucikan pikiran kita, kesadaran kita, maka semakin kita akan menghargai dan semakin kita akan menerima pesan-pesan atau ajaran-ajaran yang kita dengar dari Srimad Bhagavatam ini. Yeah. I mean, whoever gives the Bhagavatam, he will speak the verse and he will also tell the purport. No? Dan minimal kita akan mendengar siapapun yang membacakan Srimad Bhagavatam itu dalam kelas pagi, itu setidaknya dia akan membacakan sloka, kemudian membacakan arti sloka tersebut, dan akhirnya kita juga akan mendengar penjelasan dari sloka tersebut. Setidaknya itu yang akan kita dapatkan. Yeah. Of course, all of us, all the devotees have a responsibility, of course, to increase our understanding, our realization of what is spoken in the Bhagavatam, so that we can better present that and explain that to others. Yeah. Oleh karena itulah menjadi tanggung jawab semua penyembah, ketika menjadi tanggung jawab semua penyembah untuk meningkatkan kesadarannya, untuk meningkatkan pengetahuannya, untuk meningkatkan kesuciannya, sehingga pada saat nanti ketika diberikan kesempatan untuk membacakan Srimad Bhagavatam, maka dia akan membacakannya dengan baik dan menjelaskannya dengan baik pula. Yeah. Prabhupada gives the example, I think that's in the Nectar of Devotion, the example when Chaitanya Mahaprabhu was touring in South India and he met one in one temple that someone who was not able to read actually was every day reading from Bhagavad Gita, and everyone was making fun of him because he could not read, but he was trying to imitate. And Mahaprabhu was asking him that why you are crying when you are reading Bhagavad Gita, and he was telling, because although I cannot read, but my Guru Maharaj ordered me to read Bhagavad Gita, although I'm not able to read, but every time I hold the Bhagavad Gita, I remember Krishna and the instructions he has given, and just remembering this scene, I feel great ecstasy. Seperti yang dijelaskan oleh Srila Prabhupada dalam buku Upadesamrita, itu ada sebuah cerita di mana ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu bepergian ke India Selatan. Di sana di suatu tempat Sri Chaitanya Mahaprabhu melihat seorang brahmana yang tidak bisa membaca. Brahmana yang tidak bisa membaca ini setiap hari dia akan membaca Bhagavad Gita, meskipun dia tidak bisa membaca. Dan orang-orang lain tersebut akan mentertawakannya, meremehkannya. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri bertanya kepada brahmana ini, "Wahai brahmana, apa yang Anda baca? Apa yang Anda rasakan ketika Anda membaca? Tolong beritahu saya."
Kemudian Brahmana ini menjawab, meskipun saya tidak bisa membaca, karena perintah dari guru Maharaj saya disuruh setiap hari untuk membaca Bhagavad Gita ini. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu berkata, apa yang Anda, tolong katakan pada saya, apa yang Anda rasakan atau apa yang Anda dapatkan dari membaca Srimad Bhagavad Gita ini. Kemudian Brahmana tersebut menjawab, Sri Krishna, saya ketika saya membaca Bhagavad Gita ini, saya merasa sangat senang sekali. Saya merasa bahagia. Saya merasa teringat dengan apa yang dikatakan oleh Sri Krishna yang diajarkan dalam Bhagavad Gita ini. Yeah. Oke, selanjutnya pertanyaan, ada masih satu lagi pertanyaan jika ada. Mungkin saya harap Ya, silakan Prabu Budimantan. pertanyaannya mungkin di luar dari tema dikit. The question is out of the context. Okay. Silakan Prabu. Dalam kesadaran Krishna kita selalu bergaul bersama semua, dan kadang-kadang tidak mulus, kadang-kadang ada persekutuan untuk menjalani kesadaran Krishna. Kesadaran Krishna ada aja masalah, artinya kadang mereka bersekutu sehingga terjadi putus komunikasi. Pertanyaan saya, apa hukumnya kalau sesama penyembah itu putus komunikasi dan istilahnya kuit gitu? Ini mungkin agak susah ya menerjemahkan. In our dealing with devotees in our daily lives, here we tend to have association with devotees, but sometimes due to our dealings with devotees, we have fight with each other, and then We have what? fight each other. Fighting. Okay. We tend to disagree or fight each other, and then the result of that is maybe the worst one. We don't talk anymore with each other. So what should we do, or what is the basis of this? What is the laws of this? What is the effect of the bodies who are fighting and then resulting then they don't talk to each other? Of course, it does happen at times that between devotees there is disagreement. Dan tentu saja kadang-kadang atau sering sekali terjadi hal-hal ini ketika para penyembah itu berbeda pendapat. But we should try to understand the very unique and exalted position of anyone who is a devotee, who is chanting the holy name. Karena itulah pertama kita hendaknya memahami bahwa kedudukan dari siapapun yang sudah mengucapkan nama suci dan sudah menjadi penyembah, dia memiliki kedudukan yang baik. It's natural that we may disagree, but we should avoid fighting verbally or otherwise. Adalah secara alami sifat kita itu kita beradu argumen, berbeda pendapat dengan satu sama lain. Tapi hendaknya kita menghindari sampai mengeluarkan kata-kata kasar atau berargumen secara keras yang berujung pada permusuhan. By such, for lack of a better word, by such fighting or disagreement to the point that we don't talk to one another, this is actually, we are committing offense in this way. Jadi ketika kita beradu argumen, kemudian bertengkar, kemudian berujung pada tidak lagi menyapa atau kuik satu sama lainnya, itu merupakan sesungguhnya itu adalah salah satu kesalahan. Yeah, of course, our acharyas explain we should choose good association. We should choose
with whom we can more easily communicate. Dan para acarya kita juga mengatakan bahwa kita hendaknya memilih teman kita bergaul, kita hendaknya memilih siapa saja yang bisa kita dengan mudah kita bergaul dan mengungkapkan isi hati kita, yang akan memberikan pengaruh yang baik untuk kita. Krishna, he is described as Suridam Sarvabhutanam. He is the well-wisher of all living entities, and similarly Vaishnava is meant to have that same quality. Dan Sri Krishna sendiri memiliki sifat, yaitu beliau itu merupakan yang selalu mengharapkan yang terbaik untuk para makhluk hidup. Dan hendaknya para Vaishnava yang memuja Krishna itu juga memiliki sifat yang sama, yang selalu mengharapkan kesejahteraan atau hal yang baik dari semua makhluk hidup. Yeah. The special feature or characteristic of devotee is that he is always seeking out the good association of other devotees. Jadi yang perlu diingat di sini adalah sifat bagus dari penyembah itu adalah selalu berusaha mencari pergaulan yang baik dari penyembah yang lainnya. And although we may not be able to adjust with all the devotees, we should not we should not keep negative feelings on other devotees. Meskipun mungkin ketika kita bergaul, kita mungkin tidak bisa menyelesaikan diri dengan beberapa penyembah, tapi hendaknya kita tidak boleh memiliki perasaan negatif kepada penyembah tersebut. Yeah. So mostly these types of disagreements to the point of maybe becoming angry and fighting, that is due to our false ego. Isn't it? Yeah. Jadi yang terjadi kalau terjadi pertengkaran, terjadi adu argumen sehingga terjadi pertengkaran dan sampai tidak bicara seperti itu terjadi karena ego masing-masing. Yeah. So devotee is someone. Devotees are meant to be endeavoring to keep good relationship with all other devotees. Dan penyembah itu biasanya akan selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan sesama penyembah. Our Acharya has explained that any person who has, even though he may not be full-time devotee, anyone who has once chanted the holy name, that person is very special. Dan disebutkan juga mungkin seorang mungkin tidak bisa menjadi penyembah secara sepenuhnya, dan bahkan disebutkan bahwa siapapun yang pernah mengucapkan nama suci meskipun sekali, maka dia memiliki kedudukan yang baik dan patut dihormati. Yeah. But to speak of devotees who are practicing for many years, who are already initiated devotees, we need to be very cautious in our dealings with other devotees. Otherwise, this will affect our personal advancement in spiritual life. Sehingga kita bisa memahami bahwa ketika kita berhadapan dengan para penyembah yang telah mempraktekkan kesadaran Krishna ini bertahun-tahun, telah berjapa bertahun-tahun dan telah mengambil inisiasi atau telah didiksa, sehingga kita harus berhati-hati ketika berhubungan dengan mereka. Sehingga kalaupun terjadi kesalahan itu akan menghambat kemajuan kita dalam bakti ini. Devotees are very, very rare in this world. Dan perlu diingat bahwa keberadaan penyembah di dunia material itu sangat-sangat jarang. Yeah. So that is explained also by our acharyas how offending devotees, Vaishnava Parat, is that offense which is very serious and will check our own advancement in spiritual life. Dan para acarya kita juga memperingatkan kita bahwa kesalahan yang kita lakukan kepada para penyembah itu merupakan kesalahan yang sangat serius, dan itu akan berakibat pada kemandekan atau macetnya jalur kita menuju kemajuan dalam bakti. Yeah. Yeah. Bisa diterima perbuatan? Okay, we can close. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai, Sri Prabhupada ki Jai.
Hare Krishna. His Holiness Bhakti Raghuva Swami ki. Jai.